Mbak, Iya, Bu. saya mau ketemu Bapak, bisa? Saya cek dulu ya, Bu. Ma? Kamu tolong kasihin Pak Dito. Baik, Pak. Ada apa tumben? Gak apa-apa, tadi aku beli snack buat ngevlog di rumah. Tapi kayak kebanyakan deh. Makanya aku bawa ke sini, biar gak mau bazir. Mana sih? Buat makan. Kenapa? Biasanya kalau datang ke kantor, wah jalanan macet, kepala panas, pusing, kesel. Kamu kenapa? Ada apa? 1 sampai 5. Sedih. Iya, kalau aku minta kamu review aku sebagai istri dan ibu, kira-kira nilainya berapa? Tiga, 2, atau nggak sama sekali? Ada apa sih? Kenapa? Kita ngomong apa? Nggak. Aku mau langsung pulang aja kok. Kira-kira kita masih bisa jadi rumah nggak sih? Buat anak-anak kita, Pak. Ibu, permisi, saya mau ngasih. Sekarang kamu antar Lala ke lobi lewat jalur VIP. Baik, Bu. Pak Oscar. Kejedot. Oh, perlu saya panggilkan perawat? Tidak perlu. Bu Dewi, saya rasa Ibu tahu tujuan saya kesini apa. Kita ini sama-sama orang tua yang hanya memiliki satu anak. Semua kerja keras saya, itu semua untuk Ardi. Bisnis, aset, investasi, posisi, itu semua untuk Ardi. Sama seperti Bu Dewi. Bu Dewi, Mami Kaisar. Saya, Papa Ardi. Dan sekarang, tanpa Ardi, siapa saya?
Siapalah kita tanpa anak kita? Saya nggak peduli. Berapapun yang penculik itu minta, kasih, ambil semua yang saya punya. Yang paling penting buat saya, Kay. Seandainya saja Tuhan memberi saya kesempatan kedua, memulai lagi dari awal, besarkan seorang anak, keturunan saya. Apa Pak Oscar sudah tahu kalau dia akan jadi eyang? Seandainya saja Tuhan memberi saya kesempatan kedua, memulai lagi dari awal, besarkan seorang anak, keturunan saya. Apa Pak Oscar sudah tahu kalau dia akan jadi eyang? Pak Oscar, terkadang yang kita butuhkan saat kita kehilangan itu bukan menggantikan, tapi berdamai dengan kesedihan itu. Berdamailah, Pak Oscar. Mari. Aku mengerti yang dirasakan Oscar. Orang yang berduka, kehilangan, bisa hilang akal, berbuat nekat. Aku harus lindungi Lala. Selama ini tujuanku hanya satu, memperbaiki nasibku sendiri, menjadi seseorang dengan cara apapun. Tapi orang yang seperti apa? Pak Arman saat ini sedang ditangani oleh tim dokter secara intensif. Beliau mengalami stroke. Mas Dito, ada yang bilang di kondisi ini membuka peluang bagi generasi muda di kejaksaan. Apa menurut Anda sudah saatnya posisi kepala kantor jaksa regional diisi oleh tokoh muda seperti Anda? Ini lebih ke bagaimana orang tersebut bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar. Nasi sudah menjadi bubur. Aku harus selesaikan apa yang aku mulai sendiri. Kamu boleh pencitraan terus jadi orang yang paling gak punya hati, paling ambisius, paling egois, gak butuh siapapun. Tapi aku juga tahu, kalau di dalam sini, kamu justru orang yang sangat membutuhkan orang lain. Apa aku bisa kehilangan apa yang tidak pernah aku punya?
soal kamu. Kena ya? Nggak, kok salah jatuh aja. Sakit nggak? Hah? Nggak, Kerasan ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah aja kali ya. Udahan ya? Ya, aku bisa kok, Mas. Beneran? Ya, kamu nggak apa-apa nggak? Aku sih nggak apa-apa, kamunya. Bisa. Yakin? Itu aku. Tidak bisa dibantah. Tidak ada alasan. Itu Pradito Karna yang sebenarnya. Yang dilihat Tanti. Yang dilihat Ariana. Yang dilihat oleh aku. Kamu nggak apa-apa? Udah selesai kok, Mas. Kamu beneran nggak apa-apa? Terus ya? Inikah yang Tanti rasakan? Lagi dan lagi. Berpura-pura aja rasanya kayak gini. Gimana Tanti saat itu? Nontonnya aja aku nggak kuat. Gimana mereka yang ngalamin? Gimana mereka yang ngerasain? Oh.